Selamat pagi Miss Tasya, Pak Jorman, dan juga More. Perkenalkan, nama saya Vladania Hewis dari kelas 8A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh Sumpah Pemuda, yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo. Jadi, walaupun Dr. Wahidin Soedirohusodo ini bukan merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam kegiatan Sumpah Pemuda secara langsung, beliau memiliki jasa yang sangat penting dalam terjadinya Sumpah Pemuda. Selamat menonton! Dr. Wahidin Soedirohusodo lahir di Melati Sleman, Yogyakarta pada 7 Januari 1852. Selalu mengenakan pakaian Jawa lengkap dan mencintai seni suara permainan gamelan, pasti banyak yang mengira bahwa Dr. Wahidin ini adalah orang Jawa Tulen. Namun, tahukah kalian bahwa Dr. Wahidin adalah keturunan Bugis dan Makassar? Beliau berasal dari bangsawan Makassar, yaitu Kerajaan Gorontalo, yang bernama Karaeng Daeng Naba. Alasan mengapa beliau lahir di Pulau Jawa dan bukan Pulau Sulawesi adalah karena Kerajaan Makassar ini pindah ke Pulau Jawa pada tahun 1669. Nah, karena Dr. Wahidin ini berasal dari keluarga bangsawan, beliau dapat menempuh pendidikan. Karena pada zaman itu hanya anak-anak yang berasal dari keluarga yang mampu yang dapat bersekolah. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Yogyakarta, dan karena beliau merupakan anak yang cerdas dan memiliki nilai yang paling tinggi di antara teman-temannya, beliau direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan dasarnya di LLS atau Sekolah Dasar Bangsa Eropa yang juga berada di Yogyakarta. Dan setelah menyelesaikan pendidikan umumnya, beliau melanjutkan ke pendidikan kejuruan yang ia tempuh di Stovia atau Sekolah Dokter Jawa di Batavia. Unik ya, Dr. Wahidin hanya membutuhkan waktu 22 bulan untuk menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dokter Jawa ini. Padahal waktu tempuh pada umumnya adalah 3 tahun. Walaupun Dr. Wahidin berasal dari keluarga yang mapan, Dr. Wahidin lebih suka bergaul dengan masyarakat biasa. Dari pergaulan ini, Dr. Wahidin akhirnya dapat mengetahui penderitaan yang harus dilewati oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu selama penjajahan Belanda. Oleh karena itu, setelah beliau menjadi dokter, beliau kembali ke Yogyakarta dan praktek di sana secara gratis. Jadi ia mengobati pasien tanpa memungut bayaran sedikit pun. Selain itu, beliau juga menjadi dokter pribadi pakualaman, sehingga beliau mendapatkan gelar Mas Ngabe. Selain menjadi dokter, pada tahun 1895, beliau menerbitkan surat kabar Retno Dumilah yang berarti penerangan. Surat kabar ini datang dalam 2 bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Melalui surat kabar ini, beliau menyebarkan gagasan nasionalisme, budi pekerti, persamaan derajat, dan juga pendidikan masyarakat. Dokter yang bercita-cita untuk membebaskan rakyatnya dari penderitaan ini memiliki gagasan bahwa salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, ia ingin agar semua rakyat Indonesia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan. Ia beberapa kali coba untuk membujuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jawa untuk ikut membantu dia mencerdaskan kehidupan bangsanya. Dan ia juga mengajak mereka untuk menyisihkan sedikit dari uang mereka untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas yang tidak bisa melanjutkan studinya. Namun, sayangnya usahanya ditolak. Tanpa putus asa, Dr. Wahidin langsung lanjut ke usaha berikutnya, yaitu dengan mendekati para pelajar Stovia, dan kali ini gagasannya diterima dengan tangan terbuka. Ia menganjurkan agar pemuda maju dan bergerak membuat organisasi yang berfungsi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan inilah gagasan yang mendorong terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, jadi sosok Dr. Wahidin lah yang mempertahankan misi dari Budi Utomo, yaitu secara konsisten mengumpulkan dana pendidikan bagi golongan kaum tidak mampu. Di samping itu, Dr. Wahidin juga menerbitkan majalahnya terbarunya, yaitu majalah Guru Desa, yang merupakan majalah penjelasan tentang betapa pentingnya kesehatan. Karena pada zaman itu, orang-orang masih sangat percaya kepada tahayul dan juga dukun. Dan yang makin menariknya lagi, pada November 1906, yang berarti Dr. Wahidin sedang berusia sekitar 54 tahun, beliau memutuskan untuk pergi berkeliling Jawa untuk menyebarkan gagasannya, karena ia merasa bahwa media koran dan juga media majalah tidak cukup kuat untuk meyakinkan para rakyat Jawa. Dan beliau meninggal pada usianya yang ke-65 tahun pada 26 Mei 1917. Dan pada 6 November 1973, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, memang sekarang kita sudah bebas dari penjajahan, tapi kita masih ada tugas loh, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Dengan begitu, kita dapat menunjukkan rasa syukur kita terhadap para pahlawan yang sudah berani dan berkorban bagi bangsa Indonesia. Dan salah satu dari tokoh tersebut adalah Dr. Wahidin Soedirohusodo. Dan berikut adalah nilai-nilai yang menurut saya kita sebagai penerus bangsa patut contoh dari tokoh Dr. Wahidin Soedirohusodo. Pertama,
Tidak mendiskriminasi maupun memperlakukan orang lain secara rendah karena mereka berbeda dengan kita. Seperti yang kita ketahui, Dr. Wahidin suka bergaul dengan masyarakat biasa walaupun beliau merupakan bagian dari bangsawan. Kita juga harus mencontoh hal tersebut. Kita harus menghormati semua orang tanpa memandang rasnya, kondisi ekonominya, maupun memandang agamanya. Kedua, pantang menyerah. Seperti yang kita ketahui, usaha dari Dr. Wahidin ini tak selalu berhasil, kadang-kadang mengalami penolakan maupun kegagalan. Namun, beliau tidak pernah menyerah. Kita juga harus mencontoh hal tersebut dalam berbagai aspek kehidupan kita. Contohnya, jika kita gagal dalam suatu proyek atau pekerjaan, kita tidak boleh menyerah dan hilang harapan. Tapi kita harus melihat ini sebagai motivasi untuk melakukan lebih baik lagi di kesempatan berikutnya. Ketiga, peduli terhadap orang lain. Sebenarnya Dr. Wahidin bisa saja bersifat acuh tak acuh atas penderitaan yang dilewati oleh masyarakat yang kurang mampu karena beliau merupakan bagian dari bangsawan. Namun, beliau malah menggunakan hampir seluruh waktu yang ia miliki untuk berbakti kepada bangsa. Kita juga dapat mencontoh hal tersebut pada zaman-zaman seperti ini. Contohnya di tengah pandemi ini kita bisa berusaha untuk tinggal di rumah walaupun mungkin kita kangen untuk keluar bersama teman. Karena dengan kita tinggal di rumah, kita dapat mengurangi penyebaran virus corona. Kedua, kita dapat berdonasi karena seperti yang kita ketahui, pandemi ini tidak gampang untuk siapapun dan ada bahkan beberapa yang kehilangan pekerjaan, yang bisnisnya harus tutup, dan bahkan ada yang kehilangan keluarga atau teman dari mereka. Jadi kita sudah sampai di akhir dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.